Raja konser, tepuk tangan. Saya masih ingat di era 90-an sampai 2000, itu hanya ada Java Musikindo di Indonesia yang menjadi promotor terbesar. Kok bisa sampai sebegitunya, memang sepowerful apa sih Adri Subono? Padahal kan kalau jadi promotor harus banyak duit nih. Berarti paling kaya ya Mas Adri? Ya? Juga. Saya bukan raja konser loh. Mungkin saya dulu aktif sekali pada zamannya dulu ya. Ya bukan kaya ya. Modal dulu dengan modal sekarang beda. Karena harga artis dulu lebih murah daripada sekarang. Sekarang harga artis bisa jadi 20-30 kali lipat daripada dulu. Kalau dulu Bruno Mars berapa? Sekarang berapa tuh Mas? Bruno Mars ya bilang aja 100 perak gitu ya. Sekarang mungkin udah 20-30 kalinya gitulah gitu. Karena Bruno Mars juga dulu waktu pertama kali datang ke sini dia belum apa-apa kan. Dia pertama kali keluar negeri dari Amerika, keluar dari Amerika untuk bikin konser di Indonesia itu pertama kalinya. Sekarang dulu dia belum menang award, belum dapat apa-apa kan. Sekarang dia udah dapat award segala macem. Dan sekarang banyak sekali promotor-promotor sehingga terjadilah perang harga. Kalau dulu kan saya sendiri gitu lah. Jadi saya bisa kontrol harga. Kenapa dulu Java Musikindo hanya bisa menjadi satu-satunya, itu gimana cara? Apakah memang nggak ada saingan atau karena memonopoli, mendominasi? Nah dulu tuh masih jarang, orang nggak tahu tuh promotor tuh apa gitu loh. Promotor apa tugas dari seorang promotor? Itu saya juga waktu itu untung-untungan, bukan untung-untungan. Saya bilang saya mau jadi promotor. Saya mau datengin artis-artis dunia datang ke Indonesia. Karena jarang sekali ada artis yang datang ke Indonesia kan. Semua cuma mampir di Singapura, di Manila, di Australia. Tapi jarang ke Indonesia. Saya pikir itulah diperlukan seorang promotor atau seorang panitia untuk membuat satu konser. Tanpa ada panitia atau promotor, artis nggak akan datang ke Indonesia. Apa yang menggerakkan Mas Adri ingin mendatangkan artis-artis papan atas itu ke Indonesia? Cuan. Duit. Memangnya besar ya Mas? Iya besar lah. Keuntungan jadi promotor. Dunia musik tuh nggak ada matinya kan, dunia konser tuh nggak ada matinya. Artis tuh kebanyakan mendapatkan uang di konser mereka. Bisa untung berapa banyak tuh yang paling tinggi yang pernah diraih Mas Adri pada saat itu tuh? Keuntungan terbesar di konser dibandingin siapa? Keuntungan dan kerugian ya. Ya. Kerugiannya sih kehilangan rambut. Keuntungan tuh bisa sampai berapa? Banyak cuannya? Banyak. Kira-kira kerugian juga bisa. Lebih dari 30 miliar? Oh enggak, dulu harga artis nggak semiliar-miliar kayak sekarang gitu. Dulu harga artis masih puluhan ribu, bahkan cuma berapa ratus ribu mungkin ya. Dolar kan, ya? Iya, sekarang kan udah jutaan dolar gitu, beda. Kenapa susah Mas untuk masuk ke Indonesia? Dulu Indonesia tuh tidak segampang sekarang. Dulu tuh keadaan ada macam-macam lah. Ada dulu nggak seaman sekarang lah. Ada bom Marriott segala macam, ingat kan, sehingga terjadilah travel warning, travel ban, sehingga orang datang ke Indonesia juga, artis datang ke Indonesia juga berpikir dua kali. Dan belum banyak artis datang ke Indonesia, sehingga untuk referensinya mereka juga nggak punya. Artis mana yang udah pernah datang ke Indonesia? Jadi mereka nggak bisa tanya kepada siapa-siapa, jadi gitu lah. Jadi makanya pertama kali dulu waktu saya mau datangkan artis, ditanya oleh agennya, keamanan di Indonesia gimana? Anda menjamin nggak? Boleh nggak saya bawa senjata? Ya nggak boleh lah, saya bilang kayak gitu lagi. Dari 5 artis yang saya udah deketin, mungkin saya kehilangan 200 artis gitu. Nah, Mas Adri memangnya itu menjadi cita-cita Mas Adri ya jadi promotor, kan katanya mau jadi tentara? Iya nggak jadi cita-cita. Saya pertama kali pengen jadi tentara dulu sih, karena ayah saya seorang tentara kan. Saya pengen jadi tentara, cuma karena satu dan lain hal saya nggak diterima jadi tentara lah pada waktu itu, sehingga saya diberangkatkan oleh ayah saya ke luar negeri, ke Jerman gitu. Tapi menjadi promotor itu karena saya pikir saya dari dulu tuh senang dengan musik. Saya dulu pernah jadi penyiar radio dari tahun 70. Saya kalau keluar negeri selalu nonton konser dan menyempatkan diri lah untuk nonton konser dan jadi tergelitik lah pengen bikin nih, kenapa nggak bisa ini terjadi di Indonesia gitu lah. Ini akon sejati, anak konser sejati. Oh gitu ya Mas. Iya. Nah apakah dengan background ponakan seorang Habibie itu mendukung karir Mas Adri sehingga menjadi satu-satunya promotor di Indonesia yang luar biasa? Bukan satu-satunya, mungkin ada satu lain tapi tidak aktif seperti saya. Saya agresif sekali kan. Ngefek nggak menjadi ponakan Pak Habibie dengan karir jadi promotor? Masa sih? Nggak sama sekali. Dengan segala hormat saya kepada beliau Habibie. tidak memberikan akses tertentu terhadap channel. Beda. Soalnya kalau Pak Habibie kita ngomong kapal terbang, pasti kita bisa punya akses. Tapi kalau soal musik, pendekatan ke artis, kepada agent, enggak, itu beda. Berarti sekarang bisa dibilang sudah mengalami fase financial freedom ya Mas ya. Apakah
dulu berarti tabungannya banyak banget ya sudah settle ya dari hasil konser memang menjanjikan itu ya Mas? Duitnya cuma segini, cuma harus pintar aja karena duitnya cuma segini jadi kita pintar-pintar harus mengaturnya lagi. Masa sih cuma segini? Ya gitu. Ya, nggak percaya sih. Harus pintar-pintar mengaturnya gitu. Oh gitu ya. Ya. Apakah juga Mas Adri menjadi konsultan untuk para promotor-promotor kekinian sekarang? Saya sering diajak ngobrol sama namanya promotor-promotor sekarang. Ya kita bertukar pikiran. Satu hal gitu yang kan. Mas Adri pesankan, nasihatkan ke para promotor zaman sekarang tuh soal apa biasanya Mas rata-rata Mas? Tetap bertahan, tetap jangan apa namanya terlalu apa ya jangan gila-gilaan beli artis dengan harga yang mahal gitu lah. Karena sekarang terjadinya banyak sekali perang harga kan. Nah itu kadang-kadang yang untuk saya pikir itu nggak sehat gitu lah. Kalau terjadi perang harga, nanti terjadinya harga tiket juga mahal jatuhnya kan gitu kan. Total berapa ratus konser yang pernah dibikin? Sekitar 120. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.